Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman. Pada sesi kali ini kami akan mempraktikkan praktik coaching. Sebelumnya perkenalkan anggota tim kami. Saya Siti Handayani dari SD Negeri 3 Karangmuni sebagai observer. Kemudian rekan saya Ibu Dwi Febri Wahyu Widiarti dari SLB Negeri Temanggung sebagai coach. Yang selanjutnya rekan kami Ibu Yusanti Woro Astuti dari SMA Negeri 1 Temanggung sebagai coach. Nah, untuk susunan pada praktik coaching pagi ini, kami akan menyampaikan rubrik penilaian yang akan digunakan pada praktik coaching. Kemudian yang kedua, praktik coaching yang dilaksanakan oleh coach dan coachee. Selanjutnya yang ketiga, pemaparan hasil observasi yang telah kami lakukan. Selanjutnya yang terakhir adalah refleksi Ibu sebagai coach dan sebagai coachee. Masuk kepada acara yang pertama, akan kami informasikan rubrik penilaian demonstrasi. Kontekstual yang pertama pada bagian pra-supervisi, dan yang kedua observasi, serta yang ketiga pasca percakapan. Pada bagian pra-supervisi nanti akan kita laksanakan 4 hal. Yang pertama, sesi ini mendiskusikan rubrik penilaian percakapan coaching. Kemudian yang kedua, menanyakan kompetensi coaching yang ingin dikembangkan. Nah, yang secara spesifik ingin diobservasi. Yang keempat, menanyakan indikator ketercapaian dari tujuan pengembangan yang diinginkan. Yang selanjutnya, pada tahap observasi, nanti kami mencatat apa yang kami dengar pada saat dari penilaian dan asumsi, serta fokus pada area yang ingin dikembangkan dan berdasarkan hasil pra-percakapan. Yang selanjutnya, pada bagian pasca percakapan, kami akan menanyakan apa yang sudah dilakukan coaching pada saat melakukan coaching yang menjadi indikator ketercapaian pengembangan yang diinginkan. 7. Menyampaikan catatan hasil observasi yang berbasis data. Yang ke-8, menanyakan kompetensi apalagi yang ingin dikembangkan berdasarkan hasil melakukan coaching yang baru saja dilakukan. Nah, sebelum kita masuk pada proses coaching, sebelumnya kami paparkan sebentar tentang proses coaching itu, apa yang dimaksud dengan coaching. Coaching itu didefinisikan sebagai sebuah proses kolaborasi yang berfokus pada solusi, berorientasi pada hasil dan sistematis, di mana coach memfasilitasi peningkatan atas performa kerja, pengalaman hidup, pembelajaran diri, dan pertumbuhan pribadi dari coachee. Nah, di sini coaching ini lebih mengarah kepada membantu seseorang untuk belajar daripada mengajarinya. Proses coaching memberikan ruang bagi coach untuk menggali semua potensi yang ada pada diri coachee, sehingga coachee dapat berkembang dari berpikir pada saat ini ke arah pemikiran masa depan. Coaching ini juga merupakan suatu proses percakapan yang memberdayakan. Maka dalam proses coaching, seorang coach harus mampu mengajukan pertanyaan-pertanyaan berbobot yang berpeluang pada coachee untuk mengemukakan jawaban-jawaban yang menantang dari dirinya sendiri. Karena pada dasarnya, coachee sendirilah yang lebih tahu masalahnya daripada coach, seperti itu. Kemudian, di sini coach juga perlu memiliki kompetensi yang mendukung proses coaching, yaitu kehadiran penuh, mendengarkan aktif, dan mengajukan pertanyaan yang berbobot. Proses coaching yang akan kita praktekkan ini akan menggunakan alur tirta, di mana alur tirta ini merupakan akronim dari langkah-langkah percakapan coaching yang terdiri dari tujuan, identifikasi, rencana aksi, serta tanggung jawab. Nah, demikian paparan coaching yang dapat kami sampaikan. Selanjutnya tiba di sesi praktik coaching yang akan dipraktekkan oleh Bu Febri sebagai coach serta Bu Yusanti sebagai coachee. Waktu sepenuhnya kami haturkan.
Monggo. Terima kasih Bu Siti. Terima kasih Bu Siti. Monggo Bu Febri. Monggo Bu Yus. Ya. Selamat siang Bu Febri, gimana kabarnya? Wah, selamat siang Bu Yus. Senang sekali berjumpa dengan Bu Yus hari ini. Alhamdulillah baik-baik saja. Bu Yus bagaimana kabarnya? Sehat Bu, luar biasa pokoknya. Alhamdulillah, Nanti masak semoga apa, Bu? selalu diberikan kesehatan ya. Nanti masak apa Gimana, Bu Febri? Bu Yus? Nanti untuk buka puasa masak apa? Belum masak, hari ini kan puasa, nanti mungkin Iya, mau masak yang seger-seger ya. Mau buat sop buah sama mau masak soto ini. Anak saya minta dibuatin soto, mumpung libur ibunya. Mantap Bu. Bu, ngomong-ngomong, Iya, gimana Bu Yus, ada apa? minta waktunya boleh nggak Bu Febri? Oh, boleh banget Bu Yus. Bagaimana ini kok tumben-tumbenan? Oh, tapi ganggu nggak apa-apa ya Bu ya? Ganggu Ada apa Bu sedikit. Yus? Apa? Oh, enggak mengganggu. Mas, saya senang sekali Bu Yus. Kebetulan saya ini lagi ada waktu senggang ini. Oh ya, sambil Bagaimana Bu menunggu Yus? waktu untuk masak nanti ya Bu ya. Iya, Oh, betul sekali. Bu, saya ini tuh Bu kok ini ya, kemarin tuh prihatin sama anak-anak saya, khususnya yang kelas 10 Iya. itu. Dan ini kan mumpung Iya. masih hampir akhir semester ya Bu ya, walaupun belum terakhir sekali. Iya, betul. Saya itu punya gambaran, kemarin tuh kok materi yang mengenai coding itu tuh anak-anak itu tidak semuanya suka. Ya memang sih materinya kalau untuk anak kelas 10 itu memang agak-agak sulit ya. Tapi kalau yang suka matematika itu biasanya pasti suka materi coding Bu. Nah, terus kendala saya itu kok anak-anak karena mungkin tidak suka, terus anak-anak tuh ngumpulinnya itu suka telat, terus suka kayak apa ya, bukan kelihatan males-malesan seperti itu Bu. Nah, saya tuh pengen pengen sesuatu yang baru untuk semester besok Bu, biar anak-anak itu semangat Bu. Nah, saya tuh pengen ngobrol-ngobrol sama mengenai masalah ini. Iya. Gitu, Bu. Iya. Baiklah Bu Yus, saya paham cerita Bu Yus tadi ya, apa yang dialami Bu Yus dan dialami oleh murid Bu Yus ya. Kemudian apa yang ingin Bu Yus capai di akhir ngobrol kita kali ini ya Bu Yus ya? Ya, nanti pengennya tuh Bu di akhir tujuan ini saya tuh pengen mendapatkan solusi biar anak saya kelas 10 ini dia itu mau mengumpulkan tugas tepat waktu dan senang gitu terhadap materi ini, tidak seperti kalau mereka tuh kalau tak kasih materi desain grafis mereka tuh semangat Bu. Dari membuat film mereka tuh semangat. Cuma materi ini Bu yang kok mereka agak ogah-ogahan. Nah, saya tuh nanti di akhir obrolan kita ini saya tuh pengen ada solusi dari masalah saya ini Bu Febri. Mungkin Bu Febri punya gambaran gitu ya. Iya. Dalam proses pembelajaran coding itu Bu Yusanti mungkin sudah memiliki gambaran-gambaran kekuatan yang dimiliki oleh anak-anak tersebut mungkin atau kekuatan yang dimiliki Bu Yusanti untuk mencapai tujuan yang diharapkan agar anak-anak suka dengan materi coding tadi. Selain kekuatan, mungkin juga ada hambatan atau gangguan ya untuk memberikan materi pelajaran coding tadi. Mungkin Bu Yusanti bisa menceritakan hambatan maupun kekuatan yang dimiliki selama proses pembelajaran. Oh ya Bu, kalau kekuatan itu sebenarnya anak-anak itu apalagi anak-anak SMA 1 ya Bu ya, mereka sudah sebagian besar sudah punya modal untuk pintar dulu Bu. Hambatannya mungkin ini Bu atau mungkin pembelajaran saya yang kurang menarik ya Bu khusus untuk materi coding. Jadi saya belum menemukan model pembelajaran yang cocok untuk materi coding ini. Kelihatannya hambatannya itu Bu. Jadi anak-anak tuh merasa bosan karena pembelajaran terlalu monoton. Jadi butuh variasi pembelajaran yang lain biar mereka itu tertarik. Kemudian juga mungkin Bu. Jadi
tidak ada kompetensi yang menantang bagi mereka mungkin. Nah, saya itu kepikiran apa? Saya ingin memasukkan materi coding ini di itu Bu, apa? Perlombaan bulan bahasa. Kan ini kan hampir akhir bulan bahasa, perayaan bulan bahasa. Ya, Punya gambaran apa namanya? Pak masukin di kegiatan perlombaan bulan bahasa apa ya, biar anak-anak itu kan juga tertantang kan. Kalau anak-anak di lomba itu kan masih terus tertantang, pengen belajar. Nah, seperti itu. Saya punya gambaran seperti itu. Dan bagus sekali itu Bu rencana dari Bu Yusanti itu. Tapi kalau boleh tahu itu coding yang dimaksudkan Bu Yusanti itu seperti apa ya? Ini Bu, coding. Jadi kan ada materi coding, materi bahasa pemrograman. Apa ya kurang lebih kedepannya itu kayak membuat semacam robotika kecil itu loh Bu. Walaupun wow, keren sekali itu. Tapi kan tidak semua anak itu suka Bu. Kalau anak-anak kan sekarang sukanya yang apa ya, yang kayak grafis, video, yang simpel-simpel itu kan Bu, yang tidak pakai mikir matematikanya seperti itu Bu. Nah, saya terus punya gambaran apa tak kasihkan materinya di misalnya ada nanti perlombaan coding di bulan bahasa. Nah, seperti itu Bu. Mungkin anak-anak tertantang, mungkin bisa ya Bu ya, seperti itu ya Bu ya. Bisa sekali, berarti rencana kedepannya Bu Yusanti agar anak-anak lebih tertarik itu ini ya Bu, mengikut sertakan anak-anak dalam bulan bahasa ya, untuk apa lomba coding gitu ya? Iya, mungkin saya masukkan selipkan di bulan bahasa itu, atau mungkin nanti atau itu Bu kegiatan ya, pokoknya nanti biar anak-anak tertantang untuk ikut berlomba seperti itu Bu. Wah, bagus sekali itu. Malah itu bisa meningkatkan kreativitas anak itu, Bu Yus. Kalau menurut saya hebat sekali itu rencana Bu Yusanti itu. Saya sangat mendukung itu. Insya Allah dengan adanya perlombaan coding itu anak-anak jadi menjadi termotivasi, menjadi lebih kreatif, bersemangat untuk membuat sesuatu yang baru, suatu hal yang baru dari proses pembelajarannya Bu Yusanti itu. Nah, dengan tujuan agar anak-anak itu tuh apa ya, tumbuh rasa percaya dirinya ya Bu ya. Apalagi kalau anak-anak tersebut nantinya menang dalam perlombaan tersebut. Jadi menurut saya itu rencana yang sangat bagus itu, nanti anak-anak jadi tambah bersemangat untuk mengikuti materi coding Bu Yusanti. Kalau menurut saya itu Bu Yus. Bagus ya, sekali itu Bu Yus. Mungkin anak-anak terus bersemangat ya Bu ya. Wah, Mas saya jadi apa namanya punya ide dari Bu Dwi ini, biar anak-anak malah semakin bersemangat, terus semakin tekun belajar, mungkin ya tekun mempelajari materi coding ya Bu ya. Nah, itu saya sangat setuju sekali. Itu idenya bukan dari saya. Tadi saya bilang seperti itu karena Bu Yusanti punya rencana seperti itu. Jadi kalau dari perbincangan kita kali ini saya dapat menangkap Bu Yusanti itu mempunyai rencana untuk mencapai tujuan agar pembelajarannya coding itu menjadi menarik dengan cara mengikut sertakan anak-anak dalam lomba pada apa namanya ini ya pekan bahasa itu ya Bu ya, pekan bahasa gitu ya. Jadi itu rencana Bu Yusanti sangat hebat sekali, itu keren itu Bu. Saya malah dapat inspirasi dari Bu Dwi tadi, wah biar anak tambah percaya diri, anak tambah semangat, jadi biar tidak monoton hanya di kelas, jadi mungkin ditambah lomba-lomba itu ya barangkali. Nah itu Bu, jadi anak-anak semakin kreatif ya, harapannya kan anak-anak jadi semakin kreatif juga Bu. Kemudian kalau saya boleh tanya Bu, selama ini dalam mencapai tujuan dalam proses pembelajaran tersebut, untuk skalanya itu kalau misalkan dihitung dari skala 1 sampai 10 dalam pencapaian tujuan, menurut Bu Yus itu Bu Yus berada di rentang angka berapa? Kalau saya pikir-pikir tuh Bu, kalau dalam untuk mencapai tujuan kisarannya sekitar mungkin 5 sampai 6 Bu. Jadi saya belum terlalu atas, jadi masih tengah-tengah seperti itu, tengah-tengah agak bawah Bu. Jadi melihat kondisi anak kemarin kok khusus materi coding aja Bu, yang lain sih anak-anak sudah antusias ya Bu ya.
Cuma yang Iya, materi iya. coding ini saya mencapai tujuannya baru skala 5 sampai 6 ini, Bu. Ya, wajar ya kalau Bu Yusanti merasakan baru dalam skala 5 sampai 6 ya. Tapi saya berharap nantinya kalau misalkan rencana ini sudah dilakukan, sudah dilaksanakan oleh Bu Yusanti untuk meningkatkan keaktifan anak, meningkatkan minat anak dalam materi pembelajaran coding ini, mungkin nanti bisa di skala 9 sampai 10 Bu Yus. Iya. Saya doakan seperti itu. Ya, pengennya sampai 10 ya, Bu. Berkat Ya, motivasi pokoknya dari semangat ya, Bius. ya. Biar rentang skalanya jadi 10. Ya. Terima kasih motivasinya loh Bu Febri, biar besok saya bisa mencapai skala sampai 10 ya Bu ya. Mudah-mudahan ya Bu. Iya, Bu. Mudah-mudahan ya, saya doakan. Kemudian kira-kira untuk mencapai tujuan tersebut membutuhkan jangka waktu berapa bulan gitu Bu, atau berapa minggu? Ini kan kegiatan bulan bahasa kan, ini kan hampir Bu, mungkin sekitar 2 minggu lah. Iya. Nah mungkin Iya. Besok juga ini kebetulan ada rapat di kesiswaan. Iya. Saya Iya. dihadirkan, akan saya kemukakan pendapat saya mengenai keluh saya mengenai materi yang coding ini. Kemudian nanti saya berusaha untuk memasukkan coding ini dalam perlombaan bulan bahasa. Saya kira teman-teman saya pasti mendukung kok Bu. Nah mungkin sekitar 2 hari 3 hari saya membuat rencananya. Kemudian selain itu juga di pembelajaran kelas otomatis juga akan saya perbarui. Mungkin model pembelajaran saya juga tidak hanya ceramah ataupun praktek ya Bu. Mungkin saya tambah dengan project based learning, biar anak-anak tuh belajarnya enak kalau berkelompok, jangan monoton individu seperti itu. Nah, jadi mungkin di pembelajaran kelas juga saya merubah RPP saya, Bu. Kalau RPP mungkin nanti malam juga sudah akan saya rubah. Jadi kalau saya hitung-hitung kisarannya mungkin sekitar 1 bulan, Bu. Kira-kira 1 bulan itu, Bu. Kemungkinan. Menarik sekali ya ngobrol dengan Bu Yusanti ya. Saya sangat saya malah mendapatkan inspirasi dari Bu Yusanti ini. Besok kalau saya mengajar juga menggunakan materi yang beragam, media yang beragam, kemudian menggunakan cara-cara seperti yang disampaikan Bu Yusanti tadi, apalagi ada project based learning itu ya. Wah, sangat menarik sekali itu Bu. Saya malah jadi mendapatkan inspirasi ini setelah mengobrol dengan Bu Yusanti untuk besok proses pembelajaran saya, terutama untuk proses pembelajaran IPA besok itu ya Bu ya. Terima kasih loh Bu, malah saya dapat masukan ini secara tidak langsung dan secara nggak sengaja. Saya yang senang Bu Febri malah terus habis ngobrol dengan Bu Febri itu mah dapat ide-ide yang banyak. Sama ini Bu, mungkin saya tambah itu ya Bu ya, RPP berdiferensiasi aja apa ya Bu ya, mungkin lebih menarik lagi ya Bu. Nah, itu malah lebih bagus lagi itu Bu. Saya kira dengan RPP berdiferensiasi, jadi kita bisa menyesuaikan pembelajaran itu sesuai dengan gaya belajar anak ya Bu ya. Iya, betul ya. Kan kita punya murid yang banyak dalam satu kelas, otomatis kan gaya belajar anaknya itu kan bermacam-macam ya Bu. Dengan adanya RPP berdiferensiasi, insya Allah nanti pembelajaran akan jadi lebih menarik ya karena sesuai dengan gaya belajar anak tersebut. Iya. Wah, saya tuh malah senang loh, jadi terinspirasi banyak ide bermunculan dari diskusi ini Bu Febri. Iya, saya juga senang Bu dengan adanya sering kita bekerja sama gini ya, ngobrol-ngobrol gitu, dengan sharing-sharing seperti ini berarti kita bisa semakin meningkatkan kualitas diri kita ya dalam proses pembelajaran. Kan dari teman kita bisa dapat mendapatkan pengetahuan-pengetahuan baru yang selama ini tidak terpikirkan oleh kita dalam proses pembelajaran itu ya Bu ya. Nah, kemudian tadi kan Bu Yusanti sudah menyampaikan pada saya ya untuk jangka waktu itu ya. Nah, terus biasanya untuk melaksanakan program-program atau rencana yang kita mau laksanakan itu kan biasanya ada gangguan-gangguan mungkin. Nah, untuk mengatasi gangguan tersebut apakah Bu Yusanti sudah memiliki gambarannya? Iya Bu, saya kok gangguannya itu masih pasti ada ya Bu ya, dan mungkin ada anak yang termotivasi, mungkin tidak 100%, seandainya yang termotivasi 98% pun saya sudah senang Bu.
ini mungkin ada 1, 2, 3 anak, ya mungkin tetap akan seperti itu, karena ketika mengumpulkan tugas, mereka itu kan suka sok telat-telat, dan tidak hanya di materi saya, mungkin di materi yang lain juga sama. Dan ketika orang tuanya dilapori pelihara anaknya itu, kadang orang tuanya itu malah kadang tetap membela itu loh Bu, yang jadi kendalanya itu. Jadi orang tua itu tetap tidak mau kalau anaknya itu disalahkan. Nah, kendala saya itu Bu. Nah, tapi mungkin bisa saya menemui wali kelas ya Bu ya, untuk mengatasi gangguan itu ya Bu ya. Biar kalau wali kelas menyampaikan langsung, mungkin wali kelas malah lebih otomatis lebih dekat dengan wali murid. Jadi malah mungkin bisa ya Iya. saya lewat Iya Bu, bagus sekali itu usul dari Bu Yusanti itu. Jadi kalau misalkan kita ngobrol santai gitu ya, maksudnya dari Bu Yusanti itu ya. Itu kan diharapkan kita bisa mendengar keluh kesah dari orang tua siswa ya, waktu di rumah atau waktu di lingkungan luar sekolah ya. Jadi kita bisa tahu kenapa anak jadi telat mengumpulkan tugas atau kurang bersemangat dalam mengerjakan tugas itu, kita jadi bisa mengkorek informasi itu dari si orang tua tersebut ya Bu, dan kita bisa tahu alasan sebenarnya itu apa sih sebetulnya, begitu ya Bu ya. Kak, menurut saya itu seperti itu. Betul sekali Bu Febri. Wah, saya berterima kasih loh sama Bu Febri, ini banyak sekali ide-idenya, terus saya malah yang tidak terpikirkan malah menjadi saya jadi terpikir itu Bu. Nah, itu idenya kan saya juga dapatkan dari Bu Yusanti juga, yang mau menemui atau ngobrol langsung dengan orang tua murid ya, atau wali murid, biar bisa saling bisa saling bicara tatap muka, kan bisa saling bicara dari hati ke hati apa yang sebenarnya terjadi, jadi bisa mengetahui sebab musababnya anak seperti itu ya Bu ya. Nah, kemudian untuk komitmennya Bu Yusanti terhadap rencana aksi yang diungkapkan Bu Yusanti tadi itu apa Bu kira-kira? Iya Bu, komitmen saya pokoknya saya pingin anak-anak itu suka materi coding, kemudian anak-anak tepat waktu mengumpulkan tugas. Kalau anak-anak sudah senang itu kan otomatis anak akan mengumpulkan tugas tepat waktu. Dan komitmen saya juga selain itu Bu, mulai nanti malam saya ingin memperbaiki RPP saya, ingin saya rubah sedikit model pembelajarannya, kemudian saya masukkan yang RPP berdiferensiasi juga, agar minat anak juga tersalurkan di situ. Kemudian pas besok ada rapat di kesiswaan, saya akan mengemukakan maksud saya untuk masukkan materi coding ke dalam perlombaan. Saya kira itu Bu yang simple, yang maksudnya jangka pendek itu aja Bu, yang baru saya terpikirkan Bu Febri. Wah, bagus sekali itu Bu Yus. Saya sangat mendukung itu rencana Ibu ya. Mudah-mudahan semuanya berjalan lancar dan sesuai harapan Bu Yus ya. Amin Bu. Terus kira-kira kapan Bu Yus mau memulai komitmen ini? Untuk RPP nanti malam Bu, karena kan sekarang nanti saya mau masak dulu toh Bu. Nanti malam mungkin saya akan mencoba membuat, kemudian kelihatannya besok itu ada rapat. Nah, nanti saya kemukakan pendapat saya di kesiswaan itu Bu. Jadi ya mudah-mudahan lah 1 bulan nggak nyampe, mudah-mudahan sudah clear semua Bu. Gitu. Amin. Semoga ya harapan dan tujuan Bu Yusanti tercapai ya. Iya Bu, amin. Saya tunggu cerita baiknya minggu depan ya Bu Yusanti ya. Kita udah mau masak ya Bu ya. Nanti iya ini. Kapan-kapan saya ada itu lagi saya WA lagi ya Bu ya. Mudah-mudahan waktunya. Ya, pokoknya kita saling itu ya Bu, saling sharing apa yang kita alami selama proses pembelajaran, apa permasalahan kita terhadap murid kita gitu ya Bu ya, saling sharing. Semoga kita bisa menemukan jalan keluarnya nggih Bu nggih. Terima kasih banyak loh Bu Febri. Wah, saya jadi sama-sama Bu Yusanti. Saya sangat senang sekali ini kepanggil sama Bu Yusanti. Ya, terima kasih. Makasih banyak. Ya.
Baik, terima kasih. Menarik sekali perbincangan Bu Santi dan Bu Febri. Kini tiba saatnya saya menyampaikan hasil observasi saya tentang proses coaching yang telah dipraktekkan oleh Ibu berdua. Yang pertama di sini observasi saya tentang praktek coaching dengan model Tirta. Di sini saya mengobservasi dengan tujuan atau langkah dalam model Tirta. Yang pertama, menurut saya tujuan yang disampaikan oleh coach ini sangat jelas, yaitu ingin mencari solusi atas permasalahan pada proses pembelajaran, yaitu murid kurang tertarik pada materi coding. Kemudian di langkah yang kedua, identifikasi. Di sini coach memberikan pertanyaan yang dapat membuat coach menyadari apa yang sebenarnya diinginkan coach, yaitu mengumpulkan anak-anak atau murid mengumpulkan tugas tepat waktu, dan murid juga tertarik pada materi yang akan dipelajari. Selanjutnya, langkah ketiga, rencana aksi. Di sini, coach telah memberikan pertanyaan yang dapat membuat coach ini merencanakan hal-hal yang dapat menyelesaikan permasalahan, baik dengan cara mengadakan kompetisi lomba bulan bahasa, merevisi RPP menggunakan model pembelajaran yang tidak monoton, atau membentuk kelompok berbasis proyek menerapkan tutor sebaya. Nah, di sini juga pembagian tugas agar semua murid bertanggung jawab terhadap tugas yang diberikan. Yang selanjutnya langkah keempat yaitu tanggung jawab. Coach juga sudah menanyakan tentang komitmen terhadap rencana yang diambil oleh coach, dan ternyata membuat coach ini menjadi yakin akan keputusan dalam solusi yang telah diambilnya. Nah, kemudian di akhir sesi ini adalah sesi refleksi Ibu berdua sebagai coach dan coachee. Monggo waktu saya serahkan. Ya, terima kasih Bu Siti. Ya, berikut ini adalah refleksi dari kami mengenai refleksi praktik coaching yang telah kami lakukan berdua tadi, yaitu untuk hasil refleksi yang sudah berjalan dengan baik, yaitu kalau alur tirtanya itu sudah nampak ya Bu ya, jadi proses percakapan coaching itu sudah mengalir. Nah, kemudian pada tahap komitmen terhadap rencana yang diambil coach itu juga sudah nampak, sehingga coach menjadi yakin atas keputusan yang akan diambil. Nah, untuk yang perlu diperbaiki adalah menghilangkan keraguan-raguan dalam memberikan pertanyaan-pertanyaan kepada coach untuk menggali alternatif jawaban yang lebih banyak lagi untuk mencari solusi terhadap permasalahan-permasalahan yang dihadapi coach. Kemudian yang kami lakukan untuk tetap dalam kondisi present atau kehadiran penuh sebelum dan saat melakukan coaching, yaitu berusaha untuk menghadirkan diri sepenuhnya agar bisa lebih fokus untuk menjadi pendengar yang baik, sabar untuk tidak segera memberikan solusi, dan ingin tahu lebih banyak tentang kondisi coach. Dan yang akan kami lakukan untuk memperbaiki atau meningkatkannya yaitu dengan terus berlatih untuk melakukan coaching agar dapat selalu memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Kemudian juga berusaha untuk menambah literasi agar pengetahuan yang kita peroleh semakin luas sehingga mampu mengeksplorasi coaching lebih mendalam lagi. Nah, demikian refleksi untuk praktik coaching yang telah kami lakukan tadi. Kemudian untuk umpan balik dari coaching, yaitu apa yang dirasakan coaching pada saat dilakukan coaching. Monggo Bu Yusanti ya, untuk melakukan umpan baliknya. Terima kasih Bu Febri dan Bu Siti. Tadi untuk umpan baliknya sebagai coach sudah merasa senang ya, senang, nyaman, kemudian komunikasinya sudah komunikasi dua arah, nyaman karena 3 kompetensi intinya terpenuhi semua, yaitu kehadiran penuh, mendengarkan aktif, kemudian pertanyaan menggalinya juga bagus, maka coach dengan santainya dan nyamannya untuk menggali ide-ide, jadi memecahkan solusi juga dapat terpenuhi. Secara keseluruhannya sudah bagus coach dalam memberikan ujinya. Terima kasih. Terima kasih refleksi yang sudah dipaparkan oleh coach dan coachee. Demikian kita sudah sampai di penghujung sesi. Alhamdulillah kita sudah melaksanakan praktek coaching pada sesi 1.
Kami tutup. Bila ada kekurangan kami mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kali ini kami akan mencoba mempraktekkan proses coaching untuk kasus yang kedua, di mana nanti saya berperan sebagai pengamat, yaitu saya sendiri, Dwi Febri Wahyudiarti dari SLB Negeri Temanggung. Kemudian nanti yang akan berperan sebagai coach adalah Ibu Siti Handayani dari SD Negeri 3 Karangwuni, dan yang berperan sebagai coach adalah Bu Yusanti Woro Astuti dari SMA Negeri 1 Temanggung. Nah, sebelum melaksanakan proses coaching ini, jadi maaf ya, untuk coaching yang kedua ini nanti ada kasus atau permasalahan dari Bu Siti Handayani yang beliau baru saja mendapatkan teguran dari Bapak Pengawas karena tidak mengajar menggunakan buku teks. Kemudian ketika diingatkan pengawas tersebut, Bu Siti menyampaikan bahwa ia tetap mengacu pada kurikulum walaupun tidak menggunakan buku teks. Dan ternyata pengawas tersebut tampaknya tersinggung dan memberikan laporan tentang hal itu kepada kepala sekolah. Kemudian Bu Siti menemui coach yaitu Bu Yusanti untuk mendiskusikan permasalahan tersebut agar mendapatkan solusinya. Jadi di sini dalam proses pelaksanaan coaching yang perlu diperhatikan adalah rubrik penilaian sesi demonstrasi kontekstual. Ada 3 item yaitu prasupervisi, kemudian observasi, dan pasca percakapan. Untuk yang prasupervisi, yang pertama yaitu mendiskusikan rubrik penilaian percakapan kucing. Kemudian berikutnya adalah menanyakan kompetensi kucing apa yang ingin dikembangkan, dan menanyakan bagian kompetensi mana yang secara spesifik ingin diobservasi, serta menanyakan indikator ketercapaian dari tujuan pengembangan yang diinginkan. Kemudian untuk observasi, pengamat mencatat yang terlihat dan terdengar pada saat rekan CKP melakukan coaching yang bebas dari penilaian dan asumsi, kemudian fokus pada area yang dikembangkan dan berdasarkan hasil pra-percakapan. Untuk pasca percakapan, yang perlu dilakukan atau dilaksanakan adalah menanyakan apa yang sudah dilakukan pada saat melakukan coaching, yang menjadi indikator ketercapaian pengembangan yang diinginkan, kemudian menyampaikan catatan hasil observasi berbasis data, yang bebas dari penilaian dan asumsi, fokus pada area yang ingin dikembangkan berdasarkan hasil pra-percakapan. Dan yang terakhir adalah menanyakan kompetensi apalagi yang ingin dikembangkan berdasarkan hasil melakukan coaching yang harus dilakukan. Sementara itu, coaching sendiri adalah sebagai suatu proses kolaborasi yang berfokus pada solusi, kemudian berorientasi pada hasil yang sistematis, di mana coach memfasilitasi peningkatan atas performa kerja, pengalaman hidup, pembelajaran diri, dan pertumbuhan pribadi dari coaching. Jadi coaching ini lebih mengarah pada untuk membantu, jadi usaha membantu seseorang untuk belajar daripada mengajarinya. Proses coaching ini memberikan ruang bagi coach untuk menggali semua potensi yang ada pada diri coach, sehingga coach dapat berkembang dari berpikir pada saat ini ke arah pemikiran masa depan. Dalam konteks pendidikan, coaching ini merupakan suatu proses sebagai komunikasi pembelajaran antara guru dan murid. Jadi di sini murid diberikan ruang kebebasan untuk menemukan kekuatan dirinya dan peran pendidik sebagai pamong dalam memberi tuntunan dan memberdayakan potensi yang ada pada murid agar tidak kehilangan arah dan menemukan kekuatan dirinya tanpa membahayakan dirinya. Di sini guru selaku seorang coach mampu mengembangkan coach dengan maksimal. Proses coaching yang berhasil akan menghasilkan kekuatan bagi coach dan coach untuk mengembangkan diri secara berkesinambungan. Jadi untuk itu diperlukan pemahaman tentang paradigma dalam berpikir coaching.
Paradigma berpikir kucing tersebut antara lain fokus pada kuci atau rekan yang akan dikembangkan, bersikap terbuka dan ingin tahu, memiliki kesadaran diri yang kuat, kemudian mampu melihat peluang baru dan masa depan. Jadi dalam proses kucing ini perlu terjadi rasa aman dan nyaman dari kedua belah pihak. Coach harus mampu menjalin kemitraan dengan kuci sehingga akan terjadi suatu proses percakapan yang kreatif yang dapat menggugah pemikiran kuci memaksimalkan semua potensi yang ada pada dirinya. Coach ini perlu memiliki kompetensi yang mendukung proses kucing, yaitu kehadiran penuh, mendengarkan aktif, dan mengajukan pertanyaan berbobot. Diharapkan dalam proses kucing ini akan mengalir dengan lancar seperti air, sehingga akan menghasilkan pengembangan yang maksimal, dan percakapan kucing ini menggunakan alur tirta. Jadi alur tirta ini adalah merupakan akronim dari langkah-langkah percakapan kucing yang terdiri dari tujuan, identifikasi, rencana aksi, dan tanggung jawab. Jadi proses coaching ini menggunakan alur tirta diharapkan dapat memberikan arahan pada coach dalam memfasilitasi murid maupun teman sejawat agar dapat belajar dari situasi yang dihadapi dan membuat keputusan dari permasalahan dengan bijaksana. Nah, untuk proses coaching kali ini akan dilakukan oleh Bu Yusanti sebagai coach ya, kemudian Bu Siti sebagai kuci. Monggo proses percakapan kucing bisa dimulai. Terima kasih Bu Febri. Mulai ya Bu Yusanti. Ya. Halo, gimana kabarnya Bu Siti? Halo Bu Santi, alhamdulillah ini. Gimana Bu Santi? Lagi sibuk apa ini? Hari libur, alhamdulillah sehat. Sudah belanja-belanja belum Bu Siti persiapan lebaran? Iya, ini tadi pagi dari pasar belanja buat buka, bukan buat lebaran. Buat lebaran masih nanti ya Bu ya? Masih nanti, masih banyak stok, besok nggak enak. Begitu. Yus, maaf ya tadi pagi-pagi ganggu aku WA Ibu. Kira-kira Bu Santi ada waktu nggak ini Bu? Apa Bu, santai aja, wong juga liburan. Ada waktu gimana Bu Siti? Ini Bu, aku tuh mau cerita tentang kejadian kemarin ini ya, Bu. Gimana Bu? Kayaknya agak serius ini ya Bu ya? Ya, ini agak sedikit mengajar di hati. Jadi nanti mau masak juga takutnya nggak enak kalau banyak pikiran ya Bu. Ya, gini Bu, kemarin itu hari Senin sebelum puasa, itu saya ada supervisi Bu, supervisi sama pengawas sekolah. Kalau biasanya kan saya ini supervisinya sama kepala sekolah ya Bu, setiap itu kadang 2 kali, kadang juga 1 kali per semesternya. Nah ini kemarin ada agenda supervisi oleh pengawas tuh Bu Yus. Nah ketika saya ngajar itu kan biasanya kalau mau supervisi kan pasti persiapannya itu matang ya Bu. Nah pakai RPP-nya juga sudah saya siapkan dari jauh-jauh hari. Semuanya alur pembelajaran sudah siapkan. Kok ternyata masih ada yang kurang menurut pengawas saya Bu. Jadi ketika saya selesai mengajar itu ada sedikit teguran Bu. Kata pengawas saya tidak menggunakan buku teks seperti itu Bu. Kemudian pengawas saya memberitahukan hal tersebut kepada kepala sekolah. Lah saya kemarin hari Selasa itu ditegur oleh kepala sekolah saya Bu, katanya saya mengajarnya tidak pakai buku teks gitu Bu. Jadi gini Bu, kalau saya tangkap dari pembicaraannya Bu Siti tadi, Bu Siti kan kemarin habis disupervisi oleh pengawas. Nah sebenarnya kalau kayak RPP semuanya sudah komplit ya Bu ya. Cuma sudah. Iya Bu. Iya. RPP pun saya sudah ini loh Bu menerapkan RPP berdiferensiasi loh Bu. Kita pelajari di CGP kemarin. Jadi RPP itu saya sudah buat di diferensiasi kontennya Bu. Saya udah pakai video-video saya unduh dari YouTube. Terus saya pakai artikel. Saya pokoknya sumber-sumber dari internet juga saya cantumkan Bu. Cuma saya memang nggak pakai buku teks itu Bu. Ya Bu ya. Cuma kemarin itu menganggapnya kalau pengawas itu harus ada buku teks mungkin ya, versinya pengawas mungkin ya. Iya betul Bu, kata pengawas buku teks itu kan yang dibagikan ke siswa, jadi harus
manfaatkan ya. Memang saya manfaatkan, cuma kalau pakai kebetulan waktu di supervisi saya memang tidak mengacu buku teks karena anak-anak kan bosen Bu kalau pakai buku teks itu kan pembelajarannya jadi monoton. Sedangkan kemarin itu yang saya sajikan itu pembelajarannya sudah pakai model pembelajaran, sudah pakai diferensiasi. Kok ternyata masih ada yang masih kurang gitu. Jadi kan saya agak kecewa gitu Bu. Pengawas juga kecewa, saya juga kecewa, nggak puas gitu. Iya, sebenarnya model pembelajarannya Bu Siti itu malah sudah variatif. Nah Bu Siti, Bu Siti nanti pengennya tujuan dari diskusi kita ini apa pengennya seperti itu akhirnya? Ya, saya itu mau gini Bu, mau cerita sama Bu Yus gimana ya enaknya saya ini menyelesaikan masalah saya ini loh Bu. Saya juga enggak enak, saya sudah berusaha mengajar dengan sekuat tenaga, bahkan lain kan dari biasanya misalnya mau disupervisikan pasti ada sesuatu hal yang mau disajikan itu yang terbaik lah pokoknya seperti itu. Nah ini gimana ya Bu, saya kok enggak enak ini sama kepala sekolah saya juga enggak enak, kepala sekolah kan juga ikut ditegur sama pengawas kan Bu, jadinya kalau ada anak buahnya yang kira-kira kurang memenuhi kompetensi gini. Jadi di sini Bu Siti pengennya nanti ingin meluruskan ya Bu ya, ingin meluruskan kan sekolah belum dapat pembicaraan dari Bu Siti ya kan, baru langsung dari pengawas. Iya, meluruskan. Kan? Iya betul Bu. Jadi saya ingin minta maaf ya Bu, yang pertama melalui kepala sekolah dulu karena saya kan ditegurnya juga dengan kepala sekolah ya Bu ya. Tapi kalau memungkinkan saya juga mau menjelaskan kepada pengawas sekolah saya Bu kalau ada waktu dan memungkinkan Bu. Benar sekali tindakan Bu Siti itu Bu, kalau di skala nih ceritanya, kalau di skala Bu Siti kan ingin meluruskan, ingin minta maaf juga ke kepala sekolah dan pengawas. Nah kalau di skala untuk mencapai tujuan itu 1 sampai 10 kira-kira posisi Bu Siti di skala berapa kira-kira untuk mencapai tujuan? Kalau sekarang ya Bu, dengan masih berpikiran seperti ini kayaknya saya masih di skala 5 kalau enggak 6 gitu deh Bu. Soalnya saya kecewa, pengawas saya juga kecewa dan otomatis kepala sekolah saya juga tidak puas kan Bu dengan seperti itu. Mungkin saya masih agak ngeyel gitu mungkin ya Bu ya kemarin itu sama pengawas itu. Jadi skalanya 5 atau 6 gitulah Bu, masih seperti itu. Dan Bu Siti sebenarnya kira-kira loh menurut pandangan Bu Siti, kesempatannya untuk meluruskan, untuk minta maaf tuh kira-kira seberapa besar kesempatannya kalau dilihat dari sekarang? Kalau saya sudah berhasil meluruskan gitu ya Bu, kalau ke kepala sekolah begitu mungkin antara 8 sampai 9 saya sudah cukup lega, tetapi nanti bisa sampai 10 kalau saya berhasil ini Bu ketemu sama pengawas sekolah saya, kemudian kan bisa menjelaskan langsung gitu, mungkin maksimal ya Bu yang saya rasakan itu plong gitu. Iya, kalau sampai 10 berarti sudah plong, benar-benar plong ya Bu, ada harapannya itu Bu gitu ya Bu ya. Bu Siti kan punya kelebihan. Nah, kira-kira kekuatannya apa Bu untuk mencapai tujuan Bu Siti, untuk meluruskan, kemudian untuk meminta maaf, itu kira-kira kekuatan Bu Siti apa? Kalau yang saya punya cuma motivasi sih Bu. Sebelum praktek mengajar pun motivasi saya sudah besar ingin menyajikan yang terbaik. Nah ini kemarin kok ada insiden seperti itu kan, meskipun tidak puas tapi saya tetap masih termotivasi, masih punya semangat. Saya harus meluruskan, maksud saya itu bukannya mengesampingkan buku teks, tapi supaya anak-anak itu tidak bosan, mudah memahami. Jadi saya itu menggunakan sumber belajar lain gitu selain buku teks. Tapi kalau dipikir-pikir ya buku teks dimasukkan juga nggak apa-apa juga ya Bu ya. Iya Bu sebenarnya Bu, atau mungkin kemarin Bu Siti agak-agak emosi sedikit ya Bu ya. Iya, saya agak ngeyel karena menurut saya itu seperti ini, tapi mungkin bagi pandangan Bu pengawasnya mungkin kurang berkenan begitu. Saya ngeyel sih Bu memang orangnya ini. Enggak, sebenarnya bukan enggak ngeyel ya, tapi Bu Siti itu mempertahankan pendiriannya Bu, enggak ngeyel sih. Tapi Bu Siti keren loh, punya motivasi yang tinggi, kekeh, tetap ingin kekeh ingin meluruskan. Keren pokoknya Bu Siti ya.
dan mau minta maaf walaupun sebenarnya Bu Siti juga tidak salah ya sebenarnya. Iya, menurut saya Keren, tidak iya. salah, tapi setelah dipikir-pikir ya tidak ada salahnya ya Iya, Bu kalau iya. memasukkan itu buku Mengalah teks itu. berarti bukan kalah ya Bu Siti. Iya, berarti itu tambah diferensiasi konten ya Bu ya. Iya, padahal Selain video saya juga bisa pakai cetak ya Bu. malah Bu Siti udah update terbaru kan, tambah diferensiasi. Iya. Keren banget Bu Siti, pokoknya mantap Bu Siti. Bu Siti, apa namanya, kira-kira ya Bu, pasti kan ada gangguan, ada hambatan yang menghalangi Bu Siti untuk meraih tujuan tadi. Nah, cara mengatasinya gimana Bu, kira-kira? Gini Bu, berarti kan hambatannya kan mungkin ya kalau saya pakai video, pakai sarpras yang ada di sekolah, ketika ada mati listrik kan juga saya susah ya Bu mau mengadakan pembelajaran yang interaktif seperti itu. Berarti kalau saya memasukkan buku teks mungkin bisa jadi alternatif ya Bu ya. Selain video misalnya listriknya padam, saya bisa menggunakan yang dari internet itu di print atau bisa juga dari buku teks. Sama sih Bu, cuma untuk cadangan berarti ya Bu ya kalau ada hambatan seperti itu berarti saya bisa tuh memanfaatkan buku teksnya, nggak harus ini kan bergantung pada listrik ya Bu ya. Wah keren Bu Siti, itu malah sudah terpikirkan. Iya ya Bu, saya kok nggak kepikiran Bu kemarin Bu, makasih ya Bu ya. Malah idenya dari Bu Siti sendiri loh, saya hanya wah keren pokoknya Bu Siti itu bisa memecahkan, bisa mengambil solusi dari permasalahan sendiri. Iya ya, kok saya nggak kepikiran ya kemarin ya Bu ya. Bu, kalau jangka waktunya kira-kira berapa lama Bu? Kira-kira aja Bu. Dari ini berarti ini kan gini ya Bu, kemarin masanya itu kemudian 2 hari libur, mungkin besok pagi hari Jumat itu saya tak matur ke kepala sekolah Bu. Tapi sebelum itu saya kan minta maaf sama kepala sekolah kalau ada waktu dan dibolehkan saya juga mau bertemu dengan pengawas. Tapi sebelum itu nanti malam mungkin saya revisi RPP dulu ya Bu ya. Saya masukin buku teks. Jadi ketika saya menghadap gitu saya sudah punya ini loh revisi saya sudah sesuai dengan apa yang diinstruksikan oleh pengawas, saya sudah memasukkan buku teks. Nah mungkin lain kali saya juga ini ya Bu perlu konsultasi ya Bu sebelum disupervisi RPP yang saya buat, mungkin saya konsultasikan ke rekan sejawat saya dulu ya Bu ya, biar bisa itu Bu dikoreksi. Bisa atau kalau enggak ke kepala sekolah sekalian gimana Bu? Kira-kira ya Bu ya. Malah iya supaya nanti kalau ada apa-apa kan Bu kepala sekolah sudah paham maksud saya seperti itu. Kerekan bisa juga untuk mendapatkan pengalaman toh Bu. Iya ya Bu ya. Sekolah juga malah bisa langsung hebat Bu Siti sampai. Berarti ini nanti malam saya revisi kemudian besok pagi sebelum ke kepala sekolah saya ngobrol sama teman saya dulu aja ya Bu ya. Dua-duanya ya Bu berarti ya. Ngobrol dulu sama teman ini RPP yang sudah saya revisi ini kira-kira gimana, udah masih ada kekeliruan apa tidak gitu. Itu nanti, malah Bu Siti dapat komplit menyelesaikannya. Iya ya, ini cerita sama Bu Yus jadi muncul ide-ide. Ini Bu dari kemarin rasanya hanya kecewa saja, mau masak mau pergi juga masih ada yang mengganjal gitu Bu. Masak juga nggak enak ya Bu ya, nih ada yang Bu Siti Bu Siti kan tentu saja punya strategi toh Bu. Iya. Untuk biar semuanya lancar. Kira-kira strateginya apa Bu? Biar berarti seperti itu Bu. Berarti mungkin saya sedikit menurunkan ego ya Bu, yang kemarin ngeyel itu saya berusaha mengelola diri sendiri dulu. Nah emosional saya seperti kita juga sudah belajar di kemarin ya. Ini baru aja modul kemarin. Nah ini saya memang kadang itu merasa ini loh paling benar sendiri. Nah begitu mungkin saya agak sedikit menurunkan emosional saya, kemudian berkolaborasi dengan rekan sejawat dan kepala sekolah supaya kalau ada apa-apa seperti ini mereka sudah paham gitu ya Bu ya, maksud saya itu seperti ini begitu agar tersampaikan gitu Bu. Itu malah Bu Siti mau menerapkan mindfulness juga wah. Iya ya Bu ya. Bu Siti hebat. Informasinya update dan Bu Siti juga tidak hanya sebatas teori tapi juga langsung mempraktekannya. Keren Bu Siti. Iya Bu. Nah sekarang komitmen Bu Siti terhadap rencana-rencananya, rencana aksi Bu Siti apa saja komitmennya?
kira-kira? Saya pokoknya mau minta maaf dulu. Yang pertama, secepatnya kalau bisa minggu ini. Ini momennya pas ya Bu ya, pas bulan ini ya. Ya, bulan Ramadan saya memperbaiki diri dulu, kemudian secepatnya minggu ini besok pagi saya temui kepala sekolah. Kalau kepala berkenan ya saya mau menghadap ke pengawas, kalau tidak nggih cukup nanti disampaikan oleh kepala sekolah saja. Nah, rasanya kalau sudah seperti itu, komitmen saya sudah terlaksana, saya jadi ini plong ini bisa berbagi di Santi ini Bu. Dan tadi kelihatannya itu ya Bu ya, mungkin bisa dibantu rekan kerja itu toh Bu, yang untuk rekan kerja kepala sekolah mungkin juga bisa membantu untuk berkolaborasi ya Bu ya. Saya akan segera ini Bu, saya selesaikan minggu ini juga. Nanti kan ada teman-teman saya yang belum disupervisi nih ya Bu ya, bisa jadi pengalaman juga kan buat teman-teman saya di sekolah itu. Keren Bu Siti lah, pokoknya malah Bu Siti itu idenya itu banyak, kemudian juga update informasi terbaru dan mau menerapkan juga di pembelajaran Bu Siti biar pembelajaran juga tidak tertinggal juga, Bu. Iya ya, ini karena saya ngobrol sama Bu Santi ini, jadi pikiran saya itu terbuka. Kok saya enggak kepikiran dari kemarin ya, cuma dari kemarin tuh ganjel aja, kecewa, mau makan nggak enak, tapi juga nggak enak gitu Bu. Saya malah banyak belajar dari Bu Siti loh saya. Makasih ya Bu ya, sudah dibantu menyelesaikan masalah saya ini. Besok saya WA lagi ya Bu, perkembangan. Siap. Besok nanti kalau ada sesuatu WA aja Bu. Masalah saya ini kalau saya sudah selesai menghadap kepala sekolah, nanti saya cerita sama Ibu lagi ya. Terima kasih ya Bu ya. Ditunggu kabar baiknya ya, Bu Siti ya. Iya, terima kasih Bu Yus. Nanti saya lanjut mau racik-racik masak dulu ya Bu ya. Selamat siang. Ya, terima kasih Bu Siti dan Bu Yusanti yang sudah melakukan praktik kucing dengan sangat baik ya, sudah menggunakan alur tirta. Nah, untuk percakapan yang dilakukan Bu Siti dan Bu Yusanti ini sudah mengalir seperti air, menggunakan alur tirta dengan sangat baik. Kalau menurut saya, tujuan yang disampaikan pada saat proses kucing ini sudah sangat jelas, yaitu Kuci sudah menyampaikan tujuannya dengan sangat jelas, ingin mencari solusi atas permasalahan pada saat disupervisi pada saat mengajar. Kemudian juga Coach sudah memberikan pertanyaan yang dapat membuat Kuci itu menyadari bahwa yang disarankan oleh pengawas itu bukan suatu yang harus dihindari, tetapi yang disarankan pengawas itu bisa untuk tambahan sumber belajar dalam mengeksplorasi materi pembelajaran di kelas. Dan untuk rencana aksinya, Coach sudah memberikan pertanyaan yang dapat membuat Kuci itu merencanakan hal-hal dalam menyelesaikan permasalahan, baik itu dengan kepala sekolah, dengan pengawas, dan dengan dirinya sendiri tentang sumber belajar. Dan untuk tanggung jawabnya dalam memberikan pertanyaan-pertanyaan serta umpan balik mengenai komitmen Kuci dalam menjalankan rencana aksinya, Coach sudah menanyakan tentang komitmen tersebut terhadap rencana yang diambil oleh Kuci, dan ternyata hal ini membuat Kuci itu menjadi yakin bahwa keputusan yang yang perlu diambil itu memang sebuah solusi yang perlu dilaksanakan. Nah, untuk selanjutnya silakan Bu Yusanti dan Bu Siti untuk melakukan refleksi dari praktik kucing tadi yang sudah dilakukan. Silakan Bu Yus sebagai coach untuk memberikan refleksi dari praktik kucing tadi. Jadi apa yang sudah berjalan dengan baik selama percakapan, kemudian apa yang masih perlu diperbaiki atau ditingkatkan, kemudian apa yang perlu dilakukan agar tetap dalam kondisi present atau kehadiran penuh sebelum dan saat melakukan kucing, dan apa yang perlu diperbaiki atau untuk apa yang perlu diperbaiki dan apa yang perlu ditingkatkan selama proses kucing tersebut. Setelah Bu Yus melakukan refleksi terhadap praktik kucing tadi, nanti langsung bisa dilanjutkan oleh Bu Siti sebagai Kuci untuk menyampaikan umpan baliknya setelah di kucing tadi. Kepada Ibu berdua, Bu Yusanti dan Bu Siti, monggo dipersilakan untuk melakukan refleksi dan umpan balik. Terima kasih Bu Febri.
Ini hasil refleksi saya tadi dari sebagai coach. Menurut saya semuanya sudah berjalan baik. Kemudian kemitraan antara coach dan QC juga lebih santai, lebih luas. Jadi semuanya mengalir begitu saja. Kemudian sehingga QC dapat leluasa menyampaikan pendapatnya. Kemudian yang perlu diperbaiki yaitu bagaimana coach mengajukan pertanyaan dalam menggali, sehingga coach bisa leluasa untuk bercerita tentang permasalahannya dalam mencari solusinya. Kemudian agar tetap dalam keadaan present sebelum melakukan coaching, yaitu sudah harus punya gambaran-gambaran pertanyaan yang nanti akan diajukan. Kemudian pada sesi coaching membuat catatan kecil, jadi harus ada catatan kecil tentang apa yang disampaikan coaching. Kemudian juga selama melakukan coaching tadi harus ada kontak mata dan bahasa tubuh dan pembicaraan dengan santai juga. Kemudian untuk meningkatkannya atau untuk memperbaiki harus sering berlatih atau sering praktek ya Bu, praktek coaching dalam merefleksikan permasalahan. Itu saja dari saya, Bu Febri. Monggo Bu Siti. Oke, baik. Kami lanjutkan. Saya akan merefleksikan umpan balik sebagai coaching ya, yang saya rasakan pada saat di coaching oleh Bu Santi. Di sini saya sekarang menjadi lebih percaya diri ya, karena dapat mencari solusi dari permasalahan yang saya hadapi saat ini. Pertanyaan yang disampaikan Bu Santi juga memacu saya untuk terus menggali sebenarnya solusi ini dari diri saya sendiri, sehingga saya menjadi lebih bersemangat dan pede. Dan mungkin saya akan segera menerapkannya. Serta yang terpenting adalah saya merasa lega karena permasalahan yang saya hadapi ini sudah tidak terfikir terus-menerus, sehingga membuat semua kegiatan saya menjadi tidak nyaman. Tapi kini saya lega karena saya dapat berbagi dengan orang lain. Demikian refleksi saya. Waktu kami kembalikan kepada Bu Febri. Ya, terima kasih pada Bu Siti dan Bu Yusanti yang sudah melakukan refleksi dan umpan balik selama proses percakapan tadi. Dan proses percakapan tadi memang sangat-sangat menarik, benar-benar menarik. Dan percakapan tersebut sudah mengikuti alur tirta ya, sudah mengalir seperti air. Nah, mungkin kami akhiri saja untuk sesi kali ini. Nanti bisa dilanjutkan dengan sesi berikutnya untuk kasus yang ketiga. Jika ada salah kata ataupun sesuatu yang kurang berkenan, saya mohon maaf. Akhir kata, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pada pertemuan kali ini, kami ingin berdiskusi melakukan coach yang akan dilakukan oleh kami juga. Saya Yusanti Astuti sebagai pengamat, kemudian nanti coachnya Bu Siti Handayani dari SD Negeri 3 Karangmuni, kemudian nanti Bu Dwi Febri Wahyu Widiarti dari SLB Negeri Temanggung sebagai coachnya. Nah, di sini coaching didefinisikan sebagai sebuah proses kolaborasi yang berfokus pada solusi, kemudian berorientasi pada hasil dan sistematis, di mana coach memfasilitasi peningkatan atas performa kerja, pengalaman hidup, pembelajaran diri, dan pertumbuhan pribadi dari coaching. Coaching lebih mengarah kepada untuk membantu seorang untuk belajar daripada mengajarinya. Kemudian, proses coaching memberikan ruang bagi coach untuk menggali semua potensi yang ada pada diri coach, sehingga coach dapat berkembang dan berpikir pada saat ini ke arah pemikiran masa depan. Kemudian, coaching merupakan suatu proses percakapan yang memberdayakan. Maka dalam proses coaching, seorang coach harus mampu mengajukan pertanyaan-pertanyaan berbobot yang berpeluang pada coach untuk mengemukakan jawaban-jawaban yang menantang dari dirinya sendiri, karena pada dasarnya coach sendirilah yang lebih tahu masalahnya daripada coach. Nah, sejalan dengan hal itu, maka proses coaching diperlukan keterampilan bertanya dari coach dalam rangka menggali dan menuntun coach untuk menemukan solusi dari masalah, melaksanakan dan merasakan dampaknya sendiri.
Di sini 3 kompetensi yang harus dipenuhi, yaitu yang pertama kehadiran penuh, yang kedua mendengarkan dengan aktif, yang ketiga pertanyaan berbobot, dan dilakukan dengan menggunakan alur Tirta. Adapun ada yang pertama itu tujuan, yang kedua identifikasi, nanti coach melakukan penggalian dan pemetaan situasi yang sedang dibicarakan dan menghubungkan dengan fakta-fakta yang ada pada saat sesi. Kemudian yang ketiga ada rencana aksi, yaitu mengembangkan ide atau alternatif solusi untuk rencana yang akan dibuat. Dan yang keempat, yang terakhir yaitu nanti ada tanggung jawab, yaitu membuat komitmen atas hasil yang dicapai dalam langkah selanjutnya. Nah, untuk tahapan-tahapan sesi ini nanti ada dibagi menjadi 4. Yang pertama nanti ada rubrik, yang kedua ada praktek coaching, yang ketiga ada hasil observasi, dan yang keempat nanti ada refleksi. Nah, untuk rubrik penilaian demonstrasi kontekstual ini dibagi menjadi 3, yaitu prasupervisi, observasi, dan pasca percakapan. Untuk prasupervisi dibagi menjadi 4. Yang pertama mendiskusikan rubrik penilaian percakapan kucing. Yang kedua menanyakan kompetensi kucing, apa yang dikembangkan. Yang ketiga menanyakan bagian kompetensi, mana yang secara spesifik ingin diobservasi. Yang keempat menanyakan indikator ketercapaian dari tujuan pengembangan yang diinginkan. Kemudian untuk observasi yaitu mencatat yang terlihat dan terdengar pada saat rekan CGP melakukan coaching yang bebas dari penilaian dan asumsi. Fokus pada area yang dikembangkan berdasarkan hasil pra-percakapan. Kemudian pasca percakapan ada 3. Yang pertama yaitu menanyakan apa yang sudah dilakukan pada saat melakukan coaching yang menjadi indikator ketercapaian pengembangan yang diinginkan. Kemudian menyampaikan catatan hasil observasi berbasis data yang bebas dari penilaian dan asumsi, kemudian fokus pada area yang ingin dikembangkan berdasarkan hasil pra-percakapan. Yang terakhir, ada menanyakan kompetensi apa lagi yang ingin dikembangkan berdasarkan hasil melakukan coaching yang barusan dilakukan. Nah, untuk tahap kedua yaitu praktek coaching. Nah, monggo waktu dipersilakan untuk Bu Siti sebagai coach-nya dan Bu Febri sebagai coach-nya. Monggo silakan. Terima kasih Bu Yus. Sudah siap Bu Febri? Ya, terima kasih Bu Isanti ya. Sudah Bu Siti? Selamat siang Linda. Mohon maaf Ibu mengganggu waktu istirahatnya Linda ya. Selamat siang Bu Siti. Tidak apa-apa Bu, tidak mengganggu. Kira-kira ada apa ya Bu? Kok tumben Bu Siti memanggil saya? Ya, sebelumnya Bu, saya tanya dulu, Linda sehat kan? Baik-baik saja ya Linda ya? Begini, Iya Bu, baik-baik saja, Linda sehat. Saat Ibu jalan-jalan itu tanpa sengaja, Ibu kan lihat Naya dan Linda dan Naya sedang mengobrol asyik mainan HP. Dan keadaan Linda ini baik-baik saja loh. Tadi pagi Linda izin kepada Ibu tidak masuk karena sakit. Iya Bu, maaf Bu. Tadi itu saya tadi pagi WA Ibu izin tidak masuk karena sakit. Padahal sebenarnya saya tidak sakit Bu. Sebenarnya hari ini saya sehat, tapi saya itu kalau mau masuk sekolah kok sudah terlanjur tidak enak ya Bu sama teman saya. Soalnya itu saya sudah terlanjur janjian sama teman saya Bu. Hari ini tuh mau main bersama Naya dan teman saya yang dari SLB Magelang Bu. Kalau misalkan saya membatalkan janji, nanti saya disebut pelin-pelan Bu. Saya juga nggak enak Bu. Takutnya nanti teman saya marah Bu. Oh baiklah, Ibu lihat Linda sudah menyadari apa kesalahan Linda ya. Kemudian kira-kira Ibu panggil ke sini ini Linda ingin akhir diskusi kita ini apa yang ingin Linda capai? Linda itu kira-kira apa ya Bu? Linda ingin minta maaf sama Ibu. Linda ingin minta maaf sama teman karena Linda sudah tidak berkata apa adanya, sudah tidak berkata yang sejujurnya kepada Ibu. Tadi Linda izin sakit padahal Linda tidak sakit. Pokoknya Linda ingin minta maaf sama Ibu, Bu.
Baik, Linda sudah menyadari kesalahan Linda. Kira-kira kalau diberi skala nih, kalau diberi nilai, kira-kira Linda ini ada di skala berapa antara 1 sampai 10, Linda? Berapa ya Bu ya? Karena Linda sudah berkata tidak jujur, kalau menurut Linda antara skala 5 sampai 6 Bu. Iya, baik. Linda menilai Linda antara skala 5 sampai 6. Untuk memperbaiki hal ini, masalah ini, nanti Linda bisa juga mencapai sampai skala 10 ya Linda ya, kalau sudah tuntas masalah ini ya Linda. Sekarang Ya Bu, baik Bu. kira-kira nih, apa yang harus Linda lakukan untuk menebus kesalahan Linda tadi? Ya, Linda mau segera minta maaf sama Ibu. Karena kan tadi Linda sudah berkata tidak sebenarnya kepada Ibu. Linda bilang sakit, padahal Linda tidak sakit. Kemudian Linda habis ini akan segera meminta maaf juga sama teman Linda, Bu. Karena Linda sudah janjian main sama dia, padahal kan ini hari Jumat ya Bu ya. Kalau Jumat kan masuk ya Bu. Kan Linda harus segera membatalkan janji sama teman saya. Makanya Linda mau segera membatalkan janji dan segera minta maaf, Bu. Iya, benar sekali Linda. Hari ini kan hari Jumat. Linda wajib masih sekolah. Kira-kira apa yang Linda rasakan saat ini? Kira-kira kekuatan apa yang ada dalam diri Linda ini? Saya merasakan, saya mau mengakui kesalahan saya, Bu. Saya tidak malu mengakui kesalahan saya, Bu, karena memang saya merasa bersalah sekali, Bu. Kenapa pada saat masuk sekolah saya malah membuat janjian bermain dengan teman, Bu. Padahal kan saya wajib masuk sekolah. Saya kan siswa, Bu. Saya anak sekolah. Saya wajib melakukan sekolah. Saya wajib masuk sekolah. Hari Jumat saya harus masuk sekolah. Nanti saya mau ini Bu, mau berusaha untuk memanajemen waktu dengan baik Bu, biar tidak terjadi seperti ini lagi Bu. Lah betul sekali, nah itu Linda malah sudah bisa mencari solusi dari masalah Linda sendiri loh. Linda cerdas sekali, hebat Linda. Terus kira-kira mungkin ada hal lain yang Linda rasakan, kira-kira hambatan apa yang mungkin Linda temui ketika Linda melakukan hal-hal tersebut? Hambatannya sih banyak Bu sebenarnya. Kalau Linda itu kan anak B ya Bu, jadi teman-teman Linda itu masih suka bermain Bu, senang sekali bermain, apalagi kita itu kan kelas 3 SMP ya Bu ya. Nah teman kita itu banyak, kita ikut komunitas tuli. Nah di komunitas tuli itu kita sering mengadakan pertemuan Bu, sampai malam bahkan juga kita itu kalau mengadakan ketemuan itu sampai Jogja juga Bu. Nanti Linda akan mencoba mencoba memberitahu teman-teman biar teman-teman itu mau memanajemen waktu ya Bu ya, biar berusaha manajemen waktu Bu. Biar nanti kalau mengadakan pertemuan itu mereka bisa ingat, biar kalau misalkan lama itu ya maksimal sampai jam 3, jangan sampai terlalu sore atau terlalu malam gitu ya Bu. Kan saya juga kasihan sama Bapak Ibu di rumah, nanti kalau misalkan mengadakan pertemuan atau main kok sampai malam, pasti Ibu sama Bapak khawatir di rumah ya Bu ya. Nah itu Linda cerdas sekali, Linda hebat ya. Teman-teman Linda banyak, ada yang dari Jogja, ada yang dari lingkungan sekolah. Linda hebat sekali. Namun Linda, benar sekali, Linda di rumah punya orang tua. Kalau orang tua Linda, jadi Linda tidak boleh membuat mereka khawatir, betul sekali. Main tidak boleh terlalu sore, terlalu larut. Betul sekali, Linda sudah berencana untuk memanajemen waktu. Kalau Linda sudah tahu, selanjutnya kira-kira apa yang akan Linda lakukan ini? Linda akan berusaha untuk ini Bu, untuk selalu memanajemen waktu dengan baik. Kalau misalkan hari ini Linda masuk sekolah, Linda tidak boleh izin. Boleh izin itu kalau misalkan Linda benar-benar sakit Bu, atau benar-benar ada kegiatan yang memang tidak bisa
Linda apa ya Bu, tidak bisa Linda izin, misalnya ada keperluan Artinya, keluarga gitu kan Linda tidak betul. bisa izin, jadi Iya, berarti Linda Linda harus tidak izin, mengulangi ini ya, tidak masuk perbuatan lagi ya sekolah. Linda ya. Iya, pokoknya Linda harus bisa memanajemen waktu ya Bu, harus bisa membedakan kapan waktu masuk sekolah, kapan waktu bermain ya Bu ya. Betul Linda berusaha sekali. kalau Linda berusaha besok-besok kalau mau bermain pas waktu libur saja atau pas pulang sekolah ya Bu, tapi dengan tetap ingat waktu, tidak boleh terlalu sore pulangnya atau terlalu malam Iya, gitu ya betul Bu ya. sekali Linda. Ibu mendukung Linda loh. Setelah pulang sekolah pun sebenarnya Linda juga boleh loh bermain, tetapi tetap harus ingat waktu tadi. Bermain secukupnya saja, jangan pulang terlalu sore atau larut malam, betul. Nah, setelah pulang sekolah hari ini pun Linda juga boleh loh bermain, tidak harus menunggu hari libur. Tapi sekali lagi Ibu katakan, tetap harus ingat waktu ya Linda ya. Nah, baik. Ibu setuju sekali dengan pendapat Linda ini. Kira-kira Linda mau mulai kapan nih cara memanajemen waktu ini, Linda? Linda akan memulai secepatnya Bu, mulai hari ini juga. Nanti setelah saya bincang-bincang dengan Bu Siti, saya akan langsung WA teman saya, akan langsung membatalkan janji bermain dengan teman, dan akan langsung meminta maaf kepada teman saya. Tapi selain membatalkan janji, saya juga akan mengutarakan alasannya Bu, biar teman saya itu tidak marah Bu. Nah, baiklah Linda, Ibu setuju sekali dengan komitmen Linda ini. Mudah-mudahan Linda dapat memanajemen waktu dengan baik ya Linda ya. Terus Ibu akan juga tunggu cerita Linda dalam memanajemen waktu yang akan datang. Semoga perbuatan ini menjadi pelajaran untuk Linda ya. Jangan diulangi lagi ya Linda ya. Ya Bu, siap Bu. Insya Allah Linda tidak akan mengulangi perbuatan ini lagi. Linda akan selalu ingat pesan saran dari Bu Siti agar Linda bisa memanajemen waktu dengan baik. Dan Linda juga ingin sekali mematuhi nasihat dan saran dari orang tua Linda. Kalau main itu memang benar-benar tidak boleh larut malam pulangnya. Selama ini Linda itu tidak mengindahkan nasihat dari orang tua. Pokoknya mulai hari ini Linda akan mematuhi nasihat dari orang tua dan tentunya nasihat dari Bu Siti tadi, Bu. Alhamdulillah, Linda semakin dewasa ya sekarang ya. Baik, Ibu tunggu cerita baiknya lagi ya besok ya. Sekarang selesai berbincang dengan Ibu, Linda boleh kembali ke kelas ya. Siap Bu Siti, terima kasih. Assalamualaikum Bu Siti. Waalaikumsalam Linda. Belajar yang rajin Linda ya. Iya, terima kasih banyak Bu. Baik Bu Santi, kami kembalikan waktu kepada observer. Ya, terima kasih pada Bu Siti dan Bu Febri untuk percakapan coaching tadi. Menarik sekali ya percakapan tadi. Kemudian di sini hasil observasi yang telah saya lakukan. Tadi terjadi percakapan kucing antara guru dan murid. Di sini muridnya bernama Linda. Pada saat percakapan sudah alur kita sudah terpenuhi dengan maksimal, terpenuhi dengan bagus. Kemudian 3 kompetensi inti coachnya, yang pertama kehadiran penuh sudah dilakukan, kemudian mendengarkan aktif juga sudah dilakukan, kemudian pertanyaan yang dilakukan coach juga pertanyaan-pertanyaan yang berbobot dan bisa menggali kunci untuk nyaman dan terbuka bercerita mengenai masalahnya. Kemudian tadi dari alur Tirta tujuannya sudah terpenuhi, yaitu tadi sudah terlihat jelas juga, yaitu Linda sudah terlanjur janjian mau main sama teman sehingga tidak masuk kelas. Kemudian di sini tujuannya Linda ingin meminta maaf kepada guru karena sudah tidak jujur, kemudian juga ingin meminta maaf kepada teman. Kemudian identifikasi juga sudah lengkap dilakukan tadi ya. Identifikasi dari permasalahan Linda tadi. Coach sangat bagus sekali untuk menggali pertanyaan-pertanyaan, kemudian juga untuk memancing sehingga coach dapat memecahkan sendiri masalah yang ada. Saya kira secara keseluruhan sudah bagus untuk alur kita dari tujuan, identifikasi,
kemudian tadi dari rencana aksinya juga Kuci juga bisa mampu menggali juga sehingga Kuci dapat menyampaikan dengan runtut juga, dan saat terakhir juga tanggung jawab komitmen juga dapat dipenuhi oleh Kuci. Nah, itu saya kira dari hasil observasi yang saya lakukan. Untuk berikutnya yaitu refleksi yang akan dilakukan oleh Coach Bu Siti yang nanti dilanjutkan oleh Bu Dwi Febri. Monggo waktunya Bu Siti. Baik, terima kasih Bu Yusanti sebagai observer. Tiba saya sebagai coach akan merefleksikan beberapa hal. Yang pertama yang sudah berjalan baik menurut saya adalah sudah terjadinya interaksi antara coach dan Kuci yang santai. Di sini memang coaching antara guru dan siswa tetapi tidak dalam situasi yang kaku ya, sehingga siswa juga murid Linda tadi dapat menyampaikan apa yang menjadi unek-uneknya seperti itu. Serta di sini alur cerita juga sudah nampak sampai tahap komitmen terhadap rencana yang diambil Koci, sehingga Koci ini menjadi yakin akan keputusan yang telah diambil. Yang kedua yang perlu diperbaiki adalah perlu menghilangkan keraguan dalam memberikan pertanyaan-pertanyaan kepada Koci, menggali alternatif jawaban yang lebih banyak lagi untuk masalah yang sedang dihadapi Koci. Yang akan kami lakukan untuk tetap dalam kondisi presence atau kehadiran penuh di sini sebelum dan saat melakukan coaching dapat dilakukan dengan beberapa cara. Yang pertama, menghadirkan diri sepenuhnya agar bisa lebih fokus untuk menjadi pendengar yang baik, sabar untuk tidak segera memberikan solusi, serta ingin tahu lebih banyak kondisi Koci. Dan yang akan kami lakukan untuk memperbaiki atau meningkatkannya yaitu dengan terus berlatih mengcoaching agar dapat selalu memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot, menambah literasi agar pengetahuan kita semakin luas sehingga nantinya mampu lebih mendalam lagi. Demikian refleksi saya sebagai coach. Selanjutnya dilanjutkan Bu Yus sebagai coach. Monggo Bu Febri untuk refleksinya sebagai coach. Ya, terima kasih Bu Yus. Saya akan menyampaikan umpan balik saya saat di Kucing tadi ya. Yang saya rasakan saat ini yaitu saya merasa lebih percaya diri karena pada saat di Kucing tadi oleh Bu Siti mampu memberikan pertanyaan-pertanyaan berbobot, mampu menggali apa sih segala sesuatu yang dalam diri saya sehingga itu bisa menjadi lebih percaya diri karena dapat mencari solusi dari permasalahan yang saya hadapi. Nah, kemudian saya juga merasa lebih bersemangat lagi setelah menemukan solusi dan saya akan segera menerapkannya. Kemudian saya juga merasa lega karena permasalahan yang saya hadapi itu sudah mendapatkan solusi dan juga lega karena saya sudah dapat berbagi dengan orang lain yang mau mendengarkan segala keluh kesah saya, segala permasalahan saya, sehingga dapat menemukan solusi yaitu memanajemen waktu dengan tepat. Jadi mulai sekarang saya akan selalu berusaha untuk dapat memanajemen waktu, kapan saat saya bermain dan kapan saat saya seharusnya sekolah. Nah, pokoknya saya harus ingat waktu. Demikian umpan balik dari saya sebagai Kuci pada saat di Kucing tadi. Terima kasih Bu Yus, untuk waktu saya kembalikan pada Bu Yusanti. Terima kasih Bu Febri. Sesi percakapan kucing yang sangat menarik ya. Tadi Coach mampu menggali semua pertanyaan juga sangat berbobot, mampu menggali informasi dari Kuci sehingga Kuci merasa nyaman tanpa ada jarak antara guru dan siswa di sini, sehingga Kuci dengan leluasa menyampaikan masalahnya dan dapat menemukan solusi sendiri. Demikian akhir sesi ini, saya akhiri dulu. Terima kasih.